البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, yaitu dua permasalahan daripada permasalahan jahiliyah. Yang pertama, atau permasalahan yang ke-79 dan 76. 60. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Afwan. Dua permasalahan, yaitu permasalahan at-tasi'atu wa sittun wa sab'un. Permasalahan yang keberapa ini ya? Nah, barakallahu fikum, setelah kita selesaikan kemarin permasalahan yang ke-68, sekarang kita masuki permasalahan yang ke-69. Karena di sini beliau gabung dari satu ya, jadi bikin bingung saja ini ya. Nah, at-tasi'atu wa sittun wa sab'un. Ini kayaknya kurang tepat susunannya ini ya. Kalau yang sebelumnya kan al-mas'alatu as-saminatu wa sittun, permasalahan yang ke-68. Ya, sekarang kita masuki dua permasalahan. Permasalahan yang ke-69. Naam, benar-benar barakallahu fikum, afan. Allahu musta'an. Naam, sekarang kita masuki dua permasalahan, yaitu permasalahan yang ke-69 dan yang ke-70, itu maksudnya. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Naam, barakallahu fikum. Permasalahan yang ke-69 dan permasalahan yang ke-70 ini nanti menjelaskan tentang keadaan mereka, bahwasanya mereka menambah-nambahi atau membuat tambahan dalam beribadah terhadap apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah mensyaratkan sebuah ibadah, mereka justru membuat tambahan di situ. Kemudian yang berikutnya mereka, atau sebaliknya, mereka mengurangi, barakallahu fikum, mengurangi perkara ibadah yang sudah ditetapkan. Jadi dua permasalahan itu nanti. Sudah ditetapkan sebuah ibadah, justru mereka menambah-nambahi ibadah tersebut dengan ibadah atau dengan perbuatan ritual mereka yang lain. Atau mereka justru mengurangi sebuah ibadah yang sudah ditetapkan, mereka kurangi dengan barakallahu fikum perbuatan mereka. Kita lihat, qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih, Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, al-mas'alatan, dua permasalahan. At-tasi'atu wa sittun wa sab'un. Permasalahan yang ke-69 dan permasalahan yang ke-70. Az-ziyaratu fil ibadati ka fi'lihim yauma Asyura. Sikap mereka menambah-nambahi atau mereka bikin sebuah tambahan di dalam beribadah seperti perbuatan mereka di yauma Asyura. Yauma Asyura itu adalah tanggal 10 Muharram. Dikenal dengan Asyura yang kita disyariatkan untuk puasa pada tanggal 9 dan 10-nya. Sebagaimana akan kita lewati penjelasannya, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana sudah tidak asing lagi di telinga kita. Rasulullah suatu ketika mengatakan, lain bakaitu atau lain bakitu ila qabilin la asummanna aw la asumanna tasi'a. Kalau seandainya tahun depan aku masih hidup, nescaya aku akan puasa tanggal 9 Muharram. Karena waktu itu Rasulullah puasanya tanggal 10 Muharram. Kemudian ternyata diketahui di tanggal tersebut orang-orang Yahud, mereka berpuasa. Karena pada tanggal 10 Muharram tersebut yang dikenal dengan Asyura, kejadian yang sangat barakallahu fikum besar, yaitu tenggelamnya Fir'aun dan kaumnya, kemudian juga diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Kemudian berikutnya wa naqsuhum minha, dan juga perbuatan mereka mengurangi ibadah. Jadi sudah ibadah sudah ditetapkan, mereka kurangi. Mereka justru meninggalkan ibadah tersebut. Katarkil wukuf bi Arafat, seperti perbuatan mereka meninggalkan wukuf di padang Arafah. Jadi mereka malah justru wukufnya
berdirinya beribadah di situ bukan di Arafah namun di Muzdalifah. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Jadi mereka justru meninggalkan perkara yang disyariatkan, perkara ibadah. Naam, atau terkadang mereka justru menambah-nambahi perkara ibadah yang sudah ditetapkan ditambahi dengan ritual dan perbuatan mereka. Allahu musta'an. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah, syarahnya, amma ziyadatuhum fil ibadah, adapun perbuatan mereka atau penambahan mereka dalam ibadah, fakama yaf'aluna fi yaumi Asyura, sebagaimana yang mereka lakukan pada hari Asyura, 10 Muharram, barakallahu fikum, bahwa al-yaum al-ashir min syahrillahil muharram, yaitu hari yang ke-10. Hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Wa hadzal yaum hasala fihi hadatsun 'azim. Dan hari ini, yaitu hari 10 Muharram atau yang dikenal dengan Asyura, hari yang terjadi di dalamnya kejadian yang sangat besar. Wa huwa ighraqu Fir'aun wa qaumih, yaitu tenggelamnya Fir'aun dan kaumnya. Wa inja'u Musa alaihissalam wa qaumih, dan diselamatkannya Musa alaihissalam dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Fa huwa yaumun intasara fihi al-haqqu 'alal batil. Maka pada tanggal 10 Muharram tersebut yang dikenal dengan Asyura adalah hari yang merupakan kebenaran itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap kebatilan. Ditolongi Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkan Fir'aun bersama kaumnya. Wasamahu Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Musa pun puasa. Syukranillah, sebagai bentuk terima kasihnya, bersyukurnya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiya siyamuhu masyru'an 'indal muslimin. Dan akhirnya puasa tersebut masih tersisa dan disyariatkan pada kaum muslimin, li'annahu lamma hajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, dikarenakan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, wajada al-yahuda yasumuna hadzal yaum. Rasulullah menjumpai orang Yahud, mereka puasa pada hari ini atau hari tersebut, yaitu hari Asyura, 10 Muharram. Fasa'alahum, kemudian Rasulullah tanya mereka, limadza yasumunahu? Kenapa mereka berpuasa orang Yahud? Faqalu, mereka pun mengatakan, innahu yaumun najjallahu fi Musa wa qaumah. Sesungguhnya hari tersebut 10 Muharram atau dikenal Asyura adalah hari yang Allah telah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Wa ahlaka fihi Fir'aun wa qaumah, dan hari yang Fir'aun serta kaumnya dibinasakan. Wa shamahu Musa, dan hari tersebut Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Wa nahnu nasumu, oleh karena itu kita pun berpuasa, kata orang Yahud. Faqala alaihi salatu wassalam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Sesungguhnya kami adalah orang yang paling berhak untuk melakukan puasa tersebut. Untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Seperti itu maksudnya. Fasamahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun puasa pada tanggal 10 tersebut. Wa amara bisiyamih, dan Rasulullah merintahkan untuk berpuasa. Wa amara bisawmi yaumin qablahu aw yaumin ba'dah, dan Rasulullah merintahkan untuk puasa sebelumnya atau puasa setelahnya, mukhalafatan lil yahud, dalam rangka untuk menyelisih orang-orang Yahud. Adapun puasa setelahnya, para ulama berselisih pendapat, namun yang rajih adalah barakallahu fikum, sebagaimana dikuatkan oleh Syekhuna Al-Fadil Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah, bahwasanya tidak ada takhsis untuk yang setelahnya, dalam artian dalil yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada. Adapun hadis yang mengenai puasa setelahnya, itu hadisnya fihi illah, di dalamnya ada penyakit dan perlu cek lagi kesahihannya. Oleh karena itu puasa disyariatkan barakallahu fikum tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yang Rasulullah mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau seandainya aku masih hidup tahun depan nanti ini, saya akan puasa pada tanggal 9. Barakallahu fikum. Kemudian ternyata Rasulullah meninggal dunia sebelum menjumpai barakallahu fikum tahun yang akan datang. Oleh karena itu Rasulullah belum sempat puasa tanggal 9 tersebut. Adapun Rasulullah sudah berkeinginan kuat untuk berpuasa tanggal 9 kalau seandainya tahun depan masih hidup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum hafizakumullah, seperti itu. Adapun puasa setelahnya itu pada asalnya dalil untuk mengenai hal tersebut dikritik para ulama. Barakallahu fikum, ada yang dhaifkan dan juga itu yang lebih kuat. Barakallahu fikum hafizakumullah, kecuali kalau seandainya
tidak diketahui atau dalam artian ketika melihat hilal tanggal 1 Muharram itu misalkan tidak nampak dalam artian tertutup oleh mendung dan semisalnya, kemudian diperkirakan barakallahu fikum hafizakumullah, maka untuk berhati-hati tidak masalah puasa 9, 10, 11. Karena tidak jelasnya hilal tadi. Adapun hukum asalnya kalau jelas-jelas nampak bahwasanya tanggal 1 Muharram nampak hilalnya, kemudian barakallahu fikum sampai tanggal 9, maka tanggal 9 itu yang disyariatkan untuk puasa dan tanggal 10 juga puasa barakallahu fikum. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.